Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Introduce myself. My name is Seni Martin, study number 21011125. I'm from to class TPD 2021. So here I want to presentation about numerical simulation of dribbling fluid before in difference depth of an oil well. Abstrak, sedikit pengantar. Saat mengebor minyak sumur, sumur minyak, cairan kental diinjeksikan untuk membantu pengeboran. Nah, cairan ini juga bertanggung jawab untuk menghilangkan stek dan menjaga stabilitas sumur. Reologi fluida pemboran ini memiliki pengaruh langsung terhadap pembersihan sumur. Nah, terhadap dinamika fluida di area pipa dan anular. Nah, teman-teman mungkin agak bingung anular itu apa sih? Nah, anular itu kayak dia berbentuk lingkaran. Nah, anular ini dibuat oleh pipa baja dan formasi berpori atau permeable. Nah, selama pengeboran sumur minyak, cairan kental yang dikenal sebagai cairan pengeboran ini terus-menerus disuntikkan ke bawah permukaan ke dalam pipa atau drill string. Nah, keluar melalui mata bor. Cairan ini membawa ke permukaan formasi, dia bawa ke atas formasi, batuan padat yang mampu mengganggu pengeboran ke bawah. Nah, jadi intinya di sini bahwa cairan itu formasi yang berpori itu selama pengeboran sumur minyak dia akan terus-menerus disuntikan ke bawah permukaan dalam pipa di mana yang disebut sebagai drill string. Kemudian dia akan keluar melalui mata bor tersebut. Nah, cairan ini yang membawa ke permukaan formasi batuan padat yang mampu mengganggu pengeboran. Nah, sedikit pendahuluan introduction. Jadi reologi cairan pengeboran memiliki pengaruh langsung pada dinamika cairan dalam pipa dan anular. Nah, ini setara dengan kepadatan sirkulasi dan optimalisasi sistem sirkulasi lumpur, di mana dalam aliran laminar, lapisan-lapisan fluida bergerak seperti lembaran-lembaran kertas dalam rim yang besar. Yang pergerakan lembaran demi lembaran ini dalam hal lapis demi lapis sehingga tidak ada campuran makroskopik atau berbeda dengan aliran turbulen. Jadi maksud di sini itu fluida yang mengalir dalam suatu distribusi di mana dia bergerak seperti lembaran-lembaran kertas. Nah, nanti di slide selanjutnya saya akan menjelaskan lebih dalam. Nah, dengan distribusi kecepatan parabola, nah seperti yang di sini, dia di mana fluida itu mengalir dalam distribusi parabola, di mana pada saat keadaan lunak di dalam tabung sirkular itu, kecepatan maksimumnya berada di dekat pusat aliran dan kecepatan minimum berada di dekat dinding tabung. Nah, di sini pada gambar 1, gambar 2 nanti teman-teman bisa lihat di jurnal papernya, di mana pada gambar 1 itu tentang distribusi kecepatan dan tegangan fluida yang mengalir melalui pipa dalam rezim berlapis. Nah, mungkin yang bingung rezim itu apa. Jadi rezim itu semacam fluida atau dia disebut laminar. Nah, seperti yang dikatakan pada slide sebelumnya, di mana dia fluida itu mengalir seperti laminar, lapisan-lapisan fluida bergerak seperti lembaran-lembaran kertas di dalam rim yang besar. Di mana nanti teman-teman, di sini, di mana kecepatan maksimum berada di dekat pusat aliran, nanti teman-teman bisa lihat gambarnya. Nah, untuk kecepatan minimum berada di dekat dinding tabung. Jadi ini fluida yang mengalir ibaratnya dalam sebuah tabung, di mana yang arah ke ada berbagai macam arah panah. Nah, itu disebut Vmax-nya atau kecepatan alirnya, di mana pada gambar 2 itu sebagai konten viskositas fluid region. Nah, di mana sebagai viskositas yang mengalirnya. Nah, gambar 2 sama, itu distribusi kecepatan dan tegangan fluida yang mengalir melalui pipa di bawah aliran sumbat. Nah, bedanya apa? Nanti di mana di gambar 1 itu pipa dalam rezim yang berlapis, sedangkan di gambar 2 itu pipa di bawah aliran yang sumbat. Nah, di bawah sumbat ini kan ada
ada konstan viskositas yang sebagai penghalang aliran sumbatnya itu. Kan semakin kental viskositasnya, maka semakin susah untuk mengalir si fluida itu. Nah, menurut Mercado tahun 2002, fenomena ini terjadi pada kecepatan yang sangat rendah atau pada fluida yang sangat resisten terhadap aliran sendiri dan mengacu pada yang diamati pada gambar 2. Nah, di teman-teman lihat pada gambar 2 itu kan di mana viskositasnya itu kita anggap sebagai nol, di mana torsinya juga sebagai nol, di mana torsi itu sama dengan torsi max-nya. Nah, lanjut saja. Nah, dari gambar 1 dan gambar 2 muncullah rumus yang kita gunakan sebagai dalam perhitungannya, di mana torsi sama dengan shield stress awal ditambah viskositas plastik dikali Y. Itu kita anggap sebagai persamaan 1, di mana torsi sama dengan K dikali Y pangkat N, itu kita anggap sebagai persamaan 2-nya. Lanjut, di mana torsi sama dengan shield stress awal ditambah K dikali Y tambah N. Nah, untuk keterangan sendiri di mana torsi itu shear stress. Torsi itu kita anggap sebagai shear stress atau laju geser, laju sebagai tegangan geser. Nah, di mana torsi 0 itu itu yield stress itu atau batas tegangan hasilnya. Nah, NP itu viskositas plastik, di mana K itu konsistensi indeks atau indeks konsistensi. Nah, Y itu shear rate atau laju gesernya. Jadi persamaan-persamaan inilah yang muncul daripada gambar 1 yang sebagai perhitungan untuk mendapatkan si fluidanya nanti. Nah, tapi di sini masih ada lanjutan untuk persamaan-persamaan yang gunakan nanti. Nah, hasil penelitian. Rheologi dan hidrolika di wilayah bor sangat penting untuk pembersihan sumur. Nah, karena kemungkinan tingkat penetrasi bor yang lebih tinggi. Jadi, pembersihan sumur mengacu pada pengangkutan dan penangguhan stek oleh cairan pengeboran. Nah, pembersihan sumur yang tidak efisien itu dapat menyebabkan masalah serius seperti kolom terjepit, kausan dini, penurunan tingkat penetrasi, torsi, dan kesulitan dalam melakukan pengeboran. Nah, di sini kita bisa menyimak sama-sama bahwa pembersihan sumur itu sangat penting, apalagi dalam penetrasi, torsi, dan kesulitan. Apalagi penetrasi torsi, di mana penting untuk mengoptimalkan pembersihan sumur seperti tekanan hidroliknya, penurunan tekanannya, terus sifat rheologinya seperti apa, dan efisiensinya dalam pengangkutan padatan. Nah, nanti teman-teman bisa lihat pada gambar 3 itu bloket tentang analisis CFD, itu tentang fenomena aliran fluida, di mana itu ada berbagai komponen seperti konsep error, compressible specification, dan code threshold, di mana terbagi dari atas beberapa bagian lagi seperti problem definition-nya, dia akan membahas tentang permasalahan definisi-definisi tentang domain identification-nya serta objective definition. Nah, tapi banyak lagi nanti teman-teman lihat pada gambar ada juga tentang proportion-nya seperti apa, creating geometrinya seperti apa, dan mesh generation-nya seperti apa. Jadi dia salah satu contoh flowchart tentang alur tentang terjadinya fenomena aliran fluida. Nah, di gambar 4 juga ada skema global dengan ilustrasi pengeboran daerah. Itu sifat permopori konstan dalam formasi batuan pada syarat porositas dan permeabilitas. Nah, jika teman-teman mungkin dengar ada yang namanya porositas dan permeabilitas. Jadi porositas itu kemampuan si batuan untuk menyimpan fluida, sedangkan permeabilitas itu kemampuan suatu batuan untuk mengalirkan fluida. Nah, mungkin teman-teman masih bingung tadi, jadi itu porositas dan permeabilitas. Nah, akan membuat model kompleks dan menantang dan fokus pekerjaan yang tidak pada aliran horizontal. Jadi ada yang pada aliran horizontalnya pada gambar tadi. Nah, model geometri mesh dan domainnya pada gambar 5 dan 6 untuk kedalaman kilometer casing itu nanti teman-teman lihat di tabel di
papernya pada gambar 5 dan 6 itu kedalaman kilometer casing. Perantara itu di antara diameter dalam 20 inch dan tebal 1 inci sehingga membentuk anular. Nah, anular tadi itu kan dia berbentuk lingkaran. Nah, dia berbentuk lingkaran karena ini 301,6 inch persegi. Jadi di gambar itu ada lingkarannya. Jadi dia berbentuk anularnya berbentuk lingkaran. Nah, pada gambar 7, ini juga ada di gambar 7 itu tentang distribusi kecepatan dan tekanan fluida yang mengalir melalui anular dalam rezim berlapis. Nah, sehingga dari beberapa gambar, teman-teman jika lihat tadi beberapa yang seperti yang saya jelaskan tadi beberapa slide sebelumnya, muncullah kita dapatkan rumus dari beberapa gambar. Nah, ini contoh rumusnya. Sama seperti yang di awal tadi, ini sebagai sambungan ada persamaan 4. Nah, sehingga di persamaan terakhirnya kita dapat RE. Nah, RE ini ada bilangan Reynolds, di mana bilangan Reynolds ini sama dengan 32 dikali Pi kali U pangkat 2 per delta Pi per L dikali dk. Nah, bilangan Reynolds inilah yang digunakan dalam perhitungan nanti untuk perhitungan aliran fluida dalam rezim. Nah, prinsip dasar penyelesaian masalah numerik dalam dinamika fluida adalah keseimbangan momen, energi, dan massa, yang juga merupakan prinsip utama yang terdapat dalam persamaan kontinuitas. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya persamaan kontinuitas itu apa, yaitu persamaan yang menjelaskan tentang perpindahan sejumlah besaran seperti kecepatan fluida, aliran fluidanya, volumenya, luas penampang, dan waktu dan debit. Lanjut aja. Nah, pada gambar 9 dan 10 itu seperti yang dilakukan simulasi pengujian dengan aliran air di lingkungan outlet aliran melalui lubang bor di wilayah lubang. Nah, ini terjadi peningkatan kecepatan yang memusingkan, di mana mungkin nanti teman-teman lihat gambarnya itu, dia memusingkan di mana dia mencapai sekitar 240 meter per detik kecepatannya. Nah, sehingga tidak masuk akal kan untuk menampilkan skala yang bervariasi. Nah, dari minimum hingga maksimum, dari 0 dan masing-masing 240 meter per second. Nah, secara logika juga agak masuk akal di gambar 910 nanti. Teman-teman bisa lihat aja sendiri. Nah, skala kecepatan dipilih untuk menunjukkan perbedaan kecepatan di dalam dan di luar rangkaian bor. Oleh karena itu, pada gambar 9, arus fluida 2 di wilayah 4 km dan gambar 10, aliran air di wilayah 4 km. Nah, secara universal dan geometri yang sama dalam rezim, transien pergerakan lapisan kedua fluida harus memiliki bilangan Reynolds. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, untuk bilangan Reynolds yang digunakan sebagai perhitungan presornya atau tekanan, di mana yang aliran-alirannya nanti sebagai kita anggap perhitungan, di mana bilangan Reynolds ini serupa, harus serupa sehingga memastikan bahwa satu-satunya variabel yang mempengaruhi perbedaan antara aliran adalah reologinya, seperti yang ditunjukkan pada tabel 4. Nah, mungkin teman-teman lihat tabel 4 itu ada variabel ukur, lumpur, dan air, di mana seperti ada panjang pipa, diameter hidrolik, kepadatan, gradien tekanan, kecepatan rata-rata, dan viskositasnya juga. Nah, itu untuk lumpur dan air itu ada masing-masing nilainya, 0,5 sampai sekian. Nah, kesimpulan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kondisi reologi sangat bergantung pada variasi termal. Itu sangat bergantung pada variasi terhadap pressure-nya. Nah, dan tekanan. Nah, seperti yang saya katakan, dan hubungan reologi ini memiliki pengaruh yang signifikan pada dinamika fluida. Selain itu juga masih ada jalan yang panjang untuk memastikan ekstrapolasi yang aman dari hubungan properti ini, sehingga studi numerik dari perilaku ini dapat membantu. Jadi intinya di sini bahwa hubungan reologi ini memiliki pengaruh yang signifikan pada dinamika fluida. Nah, sehingga memastikan bahwa ekstrapolasi yang aman dari hubungan properti ini, sehingga studi numeriknya seperti yang di judul dari perilaku ini dapat membantu, tetapi tidak menggantikan uji psikometri empirisnya. Nah,
Jadi, thank you very much for your great attention, ladies and gentlemen. Thank you for listening. My authors me have shall be beneficial for all of us. Thank you for much attention.